wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda Suryani, NPM 181100239. Kelas D, jurusan PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri khusus makhluk hidup, yaitu pada hewan dan tumbuhan. Pertama, ciri khusus pada hewan. Hewan yang pertama yaitu hewan cicak. Cicak atau cecak adalah hewan reptilia yang biasa merayap di dinding atau pohon. Cecak berwarna abu-abu, tetapi ada pula yang berwarna coklat kehitaman. Cicak bersama dengan tokek dan sebangsanya tergolong ke dalam suku Gekkonidae. Cicak termasuk hewan melata. Cicak dapat merayap di dinding tanpa terpeleset. Hal ini dikarenakan cecak memiliki beberapa ciri khusus, yaitu yang pertama ada sistem perekat di telapak kakinya. Ciri khusus hewan cicak yang sangat identik adalah memiliki telapak kaki dengan sistem perekat. Sistem perekat pada cecak ini dibangun oleh telapak kaki yang beralur paralel. Yang kedua, yaitu melindungi diri dengan autotomi. Ciri khusus hewan cicak selanjutnya adalah kemampuan untuk memutuskan ekor. Hal ini dilakukan cecak untuk melindungi dirinya dari serangan musuh. Yang ketiga, punya lidah yang panjang dan lengket. Ciri khusus hewan yang ketiga yaitu punya lidah yang panjang dan lengket. Ciri khusus hewan cicak yang unik lainnya adalah memiliki lidah yang panjang dan lengket. Kondisi fisiknya yang berfungsi untuk memperoleh makanan. Hewan yang kedua yaitu ada ikan lele. Siapa yang tidak kenal dengan ikan lele? Ikan lele adalah ikan sejenis yang hidup di air tawar. Lele mudah dikenali karena tubuhnya yang licin, tidak seperti ikan lainnya. Agak sulit untuk mengatakan bentuk badan lele secara tepat. Tengah badannya mempunyai potongan membulat, agak pipih, memanjang, serta memiliki kumis yang panjang yang mencuat dari sekitar bagian mulutnya. Ikan lele tidak pernah ditemukan di air asin, kecuali lele laut yang tergolong ke dalam marga dan suku berbeda. Habitat ikan lele berada di sungai dengan arus air yang perlahan, rawa, telaga, waduk, sawah yang tergenang air. Bahkan ikan lele dapat hidup pada air yang tercemar, misalnya di got-got dan selokan pembuangan. Dari hasil pengamatan ikan lele didapat bahwa bagian tubuh ikan lele, pada bagian kepala ikan lele terdapat bagian-bagian yaitu mata, sirip, dan 4 pasang sunggut atau misal yang berfungsi sebagai misai yang berfungsi sebagai indera peraba pada saat terdapat rangsangan dan pada saat mencari makan. Dari kepala ikan lele berbentuk pipih dan simetris, dari kepala sampai punggung berwarna abu-abu, memiliki mulut lebar dan tidak bergigi. Bagian badan pipih memanjang, memiliki alat pernapasan tambahan yaitu organ berupa kulit tipis, menyerupai spons. Dengan adanya pernapasan tambahan ini, ikan lele dapat hidup pada air dengan kondisi kadar oksigen yang rendah. Tubuh ikan lele tidak memiliki sisik, memiliki kulit berlendir yang berfungsi untuk memudahkan lele bergerak di atas air. Mempunyai pigmen hitam yang dapat berubah menjadi pucat apabila terkena sinar matahari. Tampak pula alat keseimbangan berupa gurat sisi di bagian tengah. Ikan lele memiliki sirip punggung dan sirip dubur yang memanjang sampai pangkal ekor, namun tidak menyatu dengan sirip ekor. Mempunyai senjata berupa patil untuk melindungi dirinya dari serangan musuh di sekitarnya. Mempunyai panjang maksimal 400 mm. Ikan lele mempunyai sirip punggung, sirip arus, dan sirip ekor yang disebut ekor tidak berpasangan, sirip dada, dan sirip perut. Struktur mulut ikan lele erat kaitannya dengan bagaimana cara ikan lele mendapatkan makanan. Sunggut terdapat di sekitar mulut ikan lele yang berperan sebagai alat peraba atau pendeteksi makanan, dan ini terdapat pada ikan yang aktif mencari makan pada malam hari.
Rongga mulut ikan lele diselimuti oleh sel-sel penghasil lendir yang memudahkan jalannya makanan ke proses berikutnya. Rongga mulut ikan lele juga terdapat organ pengecap yang berfungsi untuk menyeleksi makanan. Faring pada ikan lele berfungsi untuk menyaring makanan yang masuk. Karena insang mengarah pada faring, maka material bukan makanan yang akan dibuang melalui oleh insang. Insang tidak saja berfungsi sebagai alat pernafasan, tetapi dapat pula berfungsi sebagai ekskresi garam-garam, penyaring makanan, dan lain-lain. Ikan lele mempunyai labirin yang merupakan perluasan ke atas dari insang dan membentuk lipatan-lipatan sehingga membuat rongga-rongga tidak teratur. Labirin ini berbentuk seperti bunga karang dan dapat berfungsi menyimpan oksigen. Alat pernapasan ikan lele berupa insang dan juga alat pernapasan tambahan. Insang pada ikan lele memiliki bagian-bagian dan mekanisme pernapasan mirip dengan ikan nilem. Ikan lele dapat hidup di dalam lumpur atau di dalam air yang memiliki kadar oksigen yang sedikit. Karena memiliki alat pernapasan tambahan yang mempermudah ikan lele dapat bertahan hidup di luar air dalam beberapa jam jika keadaan udara di sekitarnya lembab. Persamaan dan perbedaan. Cicak dan juga ikan lele memiliki persamaan dan perbedaan. Bisa kita lihat di tabel berikut ini, persamaan dan perbedaan cicak dan juga ikan lele. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ciri khusus pada tumbuhan. Yang pertama ada mawar lokal pink. Mawar adalah suatu jenis tanaman semak dari genus Rosa, sekaligus nama bunga yang dihasilkan tanaman ini. Mawar liar terdiri dari 100 spesies lebih. Kebanyakan tumbuhan di belahan bumi utara yang berudara sejuk. Spesies mawar umumnya merupakan tanaman semak yang berduri atau tanaman memanjat yang tingginya bisa mencapai 2-5 meter. Walaupun jarang ditemui, tinggi tanaman mawar yang merambat di tanaman lain bisa mencapai 20 meter. Sebagian besar spesies mempunyai daun yang panjang antara 5-15 cm dengan dua-dua berlawanan atau pinet. Daun majemuk yang tiap tangkai daun terdiri dari paling sedikit 3 atau 5 hingga 9 atau 10 anak daun dan daun mampu dan daun penumpu atau stipula, berbentuk lonjong, pertulangan menyirip, tepi-tepi bergerigi, meruncing pada ujung daun dan berduri pada batang yang dekat dengan tanah. Mawar sebetulnya bukan tanaman tropis. Sebagian besar spesies merontokkan seluruh daunnya dan hanya beberapa spesies yang ada di Asia Tenggara yang selalu berdaun. Bunganya terdiri dari 5 helai daun mahkota dengan perkecualian Rosa Circia yang hanya memiliki 4 helai daun mahkota. Ovari berada di dalam bagian bawah daun mahkota dan daun kelopak. Dari hasil pengamatan yang dilakukan, duri lurus seperti jarum yang berfungsi untuk mengurangi kerusakan akibat dimakan binatang, menahan pasir yang diterbangkan angin, dan melindungi akar dari erosi. Walaupun sudah dilindungi duri, rusa kelihatannya tidak takut dan sering merusak tanaman mawar. Beberapa spesies mawar mempunyai duri yang tidak berkembang dan tidak tajam. Tumbuhan yang kedua yaitu pohon kelapa. Pohon kelapa bisa dilihat dari bentuk fisiknya. Pohon kelapa atau Cocos newifera termasuk dalam genus Cocos dan dapat tumbuh dengan mudah di daerah tropis. Pohon kelapa biasanya banyak ditemukan di daerah pantai karena memerlukan kelembaban yang tinggi. Buah kelapa berbentuk bulat panjang dengan ukuran kurang lebih sebesar kepala manusia. Sedangkan batang pohon kelapa umumnya berdiri tegak dan tidak memiliki cabang dan dapat mencapai 10-14 meter lebih. Daunnya berpelepah panjang dapat mencapai 3-4 meter lebih dengan sirip-sirip lidi yang menopang tiap helaian
Ciri khusus pohon kelapa dapat dilihat dari komponen-komponennya, seperti berikut ini. Pohon terdiri dari batang tunggal, akar berbentuk serabut dengan struktur yang tebal dan berkayu. Berkerumun membentuk bonggol, berbiji tertutup. Biji kelapa tertutup lapisan yang tersusun dari 3 lapisan, eksokarp, mesokarp, dan endokarp. Eksokarp atau lapisan terluar adalah kulit buah kelapa. Mesokarp atau lapisan tengah adalah serabut buah kelapa, dan endokarp atau lapisan terdalam adalah batok kelapa berbiji tunggal sebagai monokotil. Biji kelapa tidak berbelah. Batang pohon beruas, dan apabila pohon sudah tua, ruas-ruas tersebut akan berkurang. Batang kelapa merupakan jenis kayu yang terbilang cukup kuat, namun sayangnya kurang baik untuk dapat menjadi bangunan. Daun kelapa merupakan daun tunggal dengan pertulangan menyirip. Bentuk bunga majemuk. Bunga yang dihasilkan kelapa bersifat majemuk, yaitu kelapa menghasilkan bunga jantan dan betina dalam satu pohon. Jumlah bunga yang dihasilkan satu pohon dapat berjumlah sangat banyak. Bunga ini setelah dibuahi akan membentuk buah kelapa. Buah kelapa umumnya besar dengan memiliki diameter sekitar 10 cm hingga 20 cm, bahkan bisa lebih. Warna buah kelapa tergantung dari jenis pohonnya, dapat berwarna kuning atau hijau. Untuk buah yang sudah tua akan berubah warna menjadi coklat. Mawar dan juga pohon kelapa memiliki perbedaan dan juga persamaan. Dapat kita lihat perbedaan dan persamaannya di sebelah sini. Itu tadi penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bereksperimen, yaitu membuat abon dari kelapa. Seperti ini. Proses pembuatannya akan kita lihat sebagai berikut. Siapkan buah kelapa secukupnya. Lalu kupas buah kelapa. Lalu diparut. Siapkan bumbu dan di blender halus. Lalu lanjut dimasak sampai kering dan abon kelapa sudah jadi.